Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 6B. Setelah kalian berdiskusi mengenai berbagai macam atau beberapa jenis dari cara perkembangbiakan dari hewan, ada yang dikenal dengan cara berkembang biak ovipar dan vivipar. Tentunya sangat beragam dari jenis hewannya. Keterkaitan itu juga dapat kalian lihat pada berbagai negara yang masuk ke dalam wilayah atau keanggotaan negara ASEAN. Tentunya kalian sudah menentukan dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, mari sama-sama kita simpulkan hasil diskusi yang sudah kalian buat di dalam lembaran karton, dan kalian menempelkan bagian-bagian yang memang harus ditempelkan. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa hewan tersebut sudah terlihat jelas bahwa hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur atau biasa dikenal dengan istilah ovipar. Kemudian juga ada hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Di pertemuan sebelumnya Bapak juga sudah sampaikan bahwa ada ciri-ciri hewan tersebut bisa digolongkan menjadi hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ataupun vivipar. Dan nanti di pertemuan berikutnya baru akan kita bahas mengenai berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, tentunya setiap hewan berkembang biak utamanya adalah untuk menjadikan populasi mereka tetap ada dan tidak punah atau menghasilkan keturunan. Adapun ciri-ciri dari kelompok hewan ovipar, yakni dia tidak memiliki daun telinga dan biasanya dia mengerami telurnya. Dapat dicontohkan dan terlihat dalam gambar ada hewan atau gambar burung. Tentunya burung termasuk dalam kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Kemudian ada ikan, ada kelompok reptil, dan juga katak. Ini salah satu hewan yang berkembang biak juga dengan cara bertelur, namun dia hidup di dalam air, yakni biasa kita kenal dengan ikan lele. Kemudian yang kedua, jenis berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Nah, kalian juga mengenal hewan yang tampak dalam gambar yang biasa kita sebut dengan ikan paus, yang memang ukurannya sangat besar. Ikan ini juga berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Tentunya semua hewan yang melahirkan biasanya juga memiliki rahim atau embrio tumbuh di dalam tubuh, yakni rahim dari induknya. Adapun ciri-ciri dari hewan vivipar atau hewan yang melahirkan ini berbanding terbalik dengan hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, bahwa hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ini memiliki ciri memiliki daun telinga dan sebagian besar tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contohnya kelinci, kemudian sapi, kambing, dan masih banyak yang lainnya.
yang sebenarnya biasa juga kalian jumpai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, begitu banyak hewan atau begitu beragam hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar dan ovovivipar. Begitu juga dengan keanggotaan dari negara-negara yang ada di ASEAN. Yang pertama, negara kita sendiri, Indonesia, bahwa ibu kota dari Indonesia kita semua sudah mengetahui bahwa DKI Jakarta yang dipimpin atau negara Indonesia dipimpin oleh kepala negara yang biasa kita sebut dengan presiden. Biasa kita melakukan jual beli dengan alat yang kita sebut dengan uang yang berjenis rupiah atau biasa dikenal dengan rupiah. Nah, negara kita juga memiliki dasar negara yang disebut dengan Pancasila, yang biasanya dan selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semboyan yang terkenal dari Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda, yang artinya beragam, tapi tetap dalam satu tujuan. Nah, letak geografis Indonesia ini mempengaruhi kegiatan ekonomi dari negara kita, negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu banyak pulau, begitu banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, bahkan sampai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Begitu juga sektor wisatanya sangat menarik. Di sini Bapak tampilkan ada tempat wisata yang berada di Pulau Bali yang menjadi daya tarik warga internasional. Kemudian yang kedua, Malaysia, negara yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia, yaitu negara Malaysia. Nah, negara Malaysia ini dipimpin oleh yang di-Pertuan Agong atau dikenal dengan Sultan. Dan untuk melakukan jual beli atau mata uangnya adalah ringgit. Malaysia hampir sama seperti Indonesia, bahwa sultannya dipilih atau bergantian masa jabatannya setelah 5 tahun. Nah, berbeda dengan Indonesia yang mendapatkan kemerdekaan atas perjuangan yang sudah mengorbankan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa dari para pejuang kemerdekaan. Jika Malaysia ini, mereka merdeka karena diberi oleh Inggris. Artinya mereka bekas jajahan Inggris dan diberi kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Kegiatan ekonomi di negara Malaysia tentunya kita sadari bahwa di antara negara-negara ASEAN kegiatan ekonominya tidak jauh berbeda, bahkan banyak yang sama. Nah, di Malaysia ini erat hubungannya dengan bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, ada juga perdagangan internasional yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang tumbuh secara cepat. Macam-macam, baik ekspor, artinya mereka bisa mengekspor ke negara lain sehingga mereka bisa berkembang dengan cepat. Nah, yang ketiga, kita masuk ke dalam negara yang paling kecil wilayahnya di kawasan negara yang masuk dalam kelompok negara ASEAN, yaitu Singapura. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kita yang tinggal di ibu kota Jakarta, maksudnya Singapura ini tidak lebih besar daripada provinsi DKI Jakarta. Nah, sama dengan Indonesia, Singapura ini dipimpin oleh kepala negara yang biasa disebut dengan presiden. Mata uangnya adalah Singapura. Nah, namun dengan keterbatasan wilayah ini, Singapura ini menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sudah bisa dikatakan sebagai negara yang paling maju atau yang majunya sangat pesat. Kenapa? Karena memang dengan wilayah yang kecil, tetapi letak dari
Singapura ini sangat strategis sebagai tempat transit dan teramai di kawasan Asia. Itulah yang menyebabkan banyak negara-negara yang berhenti sejenak atau transit di Singapura. Nah, menyebabkan hal ini menjadi ramainya negara di Singapura atau ramainya negara Singapura dengan kunjungan atau transit dari negara-negara Asia yang lain. Nah, ini merupakan simbol dari Singapura, ada gambar kepala singa yang mengeluarkan kucuran air. Nah, Singapura ini juga menjadi salah satu negara yang ketika kita menjadi atau kita bisa ke sana, kita memerlukan biaya yang cukup besar karena biaya hidup di Singapura ini besar, bahkan sangat besar di atas biaya hidup di kawasan negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Yang selanjutnya ini adalah Thailand. Kalau kita ingat sedikit bangsa Indonesia ini, kita sedikit mengingat bahwa persepak bolaan Indonesia ini jarang sekali bisa menang oleh Thailand karena begitu kuatnya. Nah, makanya Thailand ini juga dijuluki sebagai negara gajah putih, saking kuatnya. Nah, negara Thailand ini adalah negara yang dipimpin oleh seorang raja dan negara Asia di Asia Tenggara. Negara Thailand ini adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Makanya sesuai dengan namanya Thailand yang artinya tanah kebebasan. Hampir sama dengan negara-negara ASEAN yang lain bahwa Thailand ini juga dianugerahi pemandangan atau kondisi alam yang menarik sehingga banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Thailand. Bahkan Thailand juga dijuluki sebagai negara lumbung padi yang artinya produksi dari padinya sangat banyak dan melimpah. Yang selanjutnya adalah Filipina. Filipina juga dipimpin oleh seorang presiden. Mata uangnya adalah peso Filipina. Nah, Filipina ini adalah salah satu negara yang dikatakan sebagai negara yang rumpunnya agak berbeda dengan negara-negara yang masuk di dalam negara ASEAN, karena memang dari bentuk fisik dan penampilan bersih-bersih dan putih biasanya kalau orang-orang Filipina ini. Nah, kepala negara pemerintahan dari Filipina ini panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun. Adapun komoditas yang terkenal dari Filipina itu di bidang perkebunan, menghasilkan nanas yang sangat melimpah. Bahwa Filipina ini juga sebagai salah satu negara yang menjadikan hasil pertaniannya sebagai penunjang pemasukan terbesar dari negaranya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita dari 5 negara yang termasuk dalam negara ASEAN. Nanti kalian bisa lanjutkan di LKPD yang sudah Bapak sajikan di dalam Google Classroom, yang sudah Bapak sisipkan di situ ada Google Dokumen. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.